Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana anil ikhtilafi wa tafarruqah. Assalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Mina TV rahimakumullah. Kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan kali ini. Marilah kita renungkan ayat yang saya kira sangat terkenal di bulan ini, yaitu ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin membawa ayat ini ke perspektif yang mungkin agak berbeda. Tapi saya sangat yakin kita ingin belajar dan memahami ayat ini. Kalau kami menghayatinya, ada sesuatu yang menarik di ayat ini. Kalau kita ditanya tentang takwa, misalkan begini, bagaimana how to achieve takwa? Bagaimana supaya bertakwa? Mungkin kebanyakan kita menjawabnya adalah dengan melaksanakan berbagai ibadah, amal soleh, seperti sholat, seperti baca Quran, mungkin ya, sedekah dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik di ayat ini adalah tidak itu. Takwa dihubungkan dengan saum. Saum secara bahasa sederhana sebenarnya adalah aktivitas fisik, mengendalikan kebutuhan biologis. Makanya kita tahu bahwa yang membatalkan puasa itu kan makan, minum, berhubungan seksual dengan istri di siang hari. Yang semuanya itu sebenarnya adalah kebutuhan biologis. Lalu di ayat ini dihubungkan dengan takwa. Nah, itu saya sebut dengan menarik ya. Yang kedua, kata la'alla. La'alla itu sederhananya adalah semoga kalau kita menerjemahkannya. Tetapi dalam perspektif education, pendidikan, la'alla itu adalah, kalau saya memahaminya dan menghayatinya, la'alla itu adalah konstruktivis, ya. Konstruktivis itu artinya kalau mau berubah harus berbuat. Banyak teori pendidikan yang mengatakan learning by doing. Contoh sederhana misalkan, kalau kita ingin pandai berenang, ya harus terjun ke air dan mulailah mengepakkan kaki dan tangan supaya kita tidak tenggelam. Learning by doing. Tidak cukup dengan misalkan belajar berenang itu hanya mendengar cerita bagaimana orang berenang, mendengar cerita bagaimana membaca buku bagaimana cara berenang. Tidak, tetapi harus langsung. Nah, sebenarnya
di dalam Islam, ayat ini tuh sangat powerful. Mengajak kita untuk do action. Takwa itu dicapai bukan dengan angan-angan, bukan dengan bermalas-malasan, tetapi do real things. Ya, action, engaging. Saya sering mengatakan kepada anak-anak muda, ayo kita bergerak. Mulailah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Karena begitu kita bergerak, disitulah sebenarnya we grow our faith. Ya. Nah, kalau di jamaah, nggak bisa jamaah itu hanya duduk, mendengarkan ceramah, lalu kita menikmati jamaah itu. Tidak. Tapi kita harus turun ke lapangan. Ketika misalkan kita turun ke riasah-riasah, melaksanakan taklim atau ta'allum, ya. Di saat kita datang, di saat kita melangkah, itulah sebenarnya kita sudah mulai membangun diri sendiri. To become confidence, menjadi pede, ya, dengan kemampuan kita. Itu melalui proses yang saum tadi dikaitkan dengan la'allakum tattaqun. Trainingnya adalah training biologis, hasilnya adalah takwa. Kita bayangkan, kita punya bulan 12 bulan. Allah meminta kita untuk mengendalikan maksud saya, untuk mengendalikan kebutuhan biologis. Nah, apabila kita mampu mengendalikan kebutuhan biologis itu, maka insya Allah hasilnya ketakwaan. Kenapa ketakwaan? Karena kita mampu memprioritaskan non-biologis. Logikanya sederhana. Kalau tubuh ini perlu makanan, hati kita juga perlu makanan. Kalau tubuh selalu saja kita penuhi kebutuhannya, bukan hanya penuhi tetapi juga kualitas makan pun kita penuhi, maka insya Allah tubuh kita menjadi sehat. Tetapi juga sebenarnya hati kita, psikologis kita perlu diprioritaskan. Maka bersyukur kita memiliki bulan Ramadan. Bulan yang dimana kita di training untuk mengendalikan biologis kita dan memprioritaskan non-biologis, yaitu psikologis, yaitu hati kita. Itulah sebenarnya, maka kutiba alaikumusiyam, di ujungnya la'allakum tattaqun. Jadi sebuah logika yang sangat pas gitu ya. Kalau kita ingin dalam dunia pendidikan menjadi pendidikan yang konstruktivis, pendidikan yang tidak hanya bercerita, tetapi pendidikan yang langsung turun ke lapangan, membangun karakter dengan learning by doing. Saya kira itu tadabbur kita di hari ini. Insya Allah ya, dengan berpuasa, dengan menahan diri dari kebutuhan biologis, kita bisa mengendalikan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.